SD Art AI. Pada tahun 1960-an, di sebuah kampung yang sederhana namun subur di kaki perbukitan, hiduplah sepasang pengantin baru bernama Surya dan Sarmi. Keduanya bukanlah orang sembarangan. Surya adalah pemuda tampan, anak dari keluarga terpandang dan salah satu orang terkaya di kampung itu. Sejak remaja, ia dikenal rajin, ulet, dan pandai mengelola harta warisan keluarganya. Ia memiliki perkebunan teh yang membentang luas di lereng bukit, sawah berhektar-hektar, serta kebun jagung yang hasil panennya melimpah. Sehari-hari, Surya menghabiskan waktunya di perkebunan. Ia bukan tipe tuan tanah yang hanya tahu memerintah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di kebun teh, memeriksa kualitas daun, mengawasi pekerja, bahkan ikut runtangan jika ada masalah. Para buruh tani menaruh hormat padanya bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan tegas. Sementara itu, Sarmi, istrinya, adalah seorang perempuan muda yang cantik jelita. Wajahnya ayu, kulit kuning langsat yang bersih dengan tubuh ramping berlekuk indah khas wanita Jawa. Rambut hitam panjangnya selalu tergerai menambah pesona yang memikat siapa saja yang memandang. Namun kecantikannya tidak membuatnya sombong. Ia dikenal halus budi pekertinya, sopan, dan lembut dalam bertutur kata. Keduanya baru menikah 2 bulan lalu dan masih tenggelam dalam suasana bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Mereka sering terlihat berjalan berdua di pematang sawah pada sore hari, tertawa dan bercengkerama layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Rumah mereka sederhana namun besar, berdinding kayu jati kokoh dengan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga kesayangan Sarmi. Saat Surya sibuk mengurus perkebunan, Sarmi biasanya tinggal di rumah. Ia ditemani oleh seorang pembantu tua bernama Mbok Nah dan seorang tukang kebun setia yang sudah lama bekerja untuk keluarga Surya. Hari-hari Sarmi dihabiskan dengan kegiatan ringan, menenun, merangkai bunga, membaca kitab lama warisan keluarga, atau sekedar duduk di beranda rumah sambil menatap jalan kampung yang lengang. Hidup mereka tampak sempurna, cinta yang hangat, harta yang berlimpah, dan status sosial yang terpandang. Warga desa menaruh hormat sekaligus rasa iri kepada Surya dan Sarmi. Banyak yang berbisik, betapa beruntungnya Surya mendapatkan istri secantik Sarmi, dan betapa beruntungnya Sarmi menikah dengan lelaki kaya seperti Surya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang belum mereka miliki, seorang anak. Warga desa mulai berbisik, kapan mereka punya keturunan? Meski baru 2 bulan menikah, desakan halus dari keluarga besar sudah mulai terasa. Sarmi hanya bisa tersenyum menutupi kekhawatiran dalam hatinya, sementara Surya berusaha menenangkan dengan berkata bahwa semua akan datang tepat pada waktunya. Mereka berdua tidak tahu bahwa kebahagiaan itu tak akan berlangsung selamanya. Perlahan, bayangan gelap akan mulai merenggut hidup mereka, membawa ke arah misteri mengerikan yang tak bisa dibayangkan siapapun. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana desa yang biasanya tenang berubah mencekam. Di dalam kamar besar rumah joglo itu, Surya dan Sarmi baru saja selesai bercinta. Mereka masih terbaring, tubuh dibalut selimut tebal dengan napas yang tersengal namun bahagia. Dalam remang cahaya lampu minyak, Surya menatap istrinya yang sedang bersandar di dadanya. Dengan suara pelan namun tegas, Surya berkata, "Sarmi, besok aku harus ke kota. Ada urusan penting soal perkebunan teh. Mungkin 3 hari aku tidak pulang." Sarmi terdiam sejenak. Senyumnya hilang, berganti raut kecewa. Ia menggenggam tangan Surya seolah tidak rela ditinggalkan. "Mas, baru juga 2 bulan kita menikah. Kenapa harus pergi lama? Aku takut sendirian di rumah sebesar ini." Surya tersenyum, mencium kening istrinya, lalu menenangkan. "Tenanglah Sarmi, aku tidak akan lama. Lagi pula ada Mbok Nah dan tukang kebun yang menemanimu. Kau tidak akan benar-benar sendiri." Meski hatinya berat, Sarmi akhirnya mengangguk. Malam itu mereka pun terlelap dalam dekapan tanpa menyadari bahwa kata-kata Surya akan menjadi awal dari bencana. Keesokan paginya, langit cerah setelah hujan reda.
Surya sudah bersiap dengan jas hitam dan mobil tuanya yang gagah. Sarmi hanya bisa melambaikan tangan dari beranda rumah, melihat suaminya pergi menjauh di jalan tanah yang masih becek. Ada perasaan hampa yang tertinggal di dadanya. Hari itu berjalan biasa. Sarmi sibuk menata bunga-bunga di halaman, sesekali berbincang dengan Boknah, pembantu tua yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Tukang kebun juga sibuk di belakang rumah, memotong rumput liar dan merapikan pagar bambu. Waktu berjalan lambat hingga malam kembali datang. Malam kedua, hujan deras kembali mengguyur. Angin berdesir menusuk, membuat dedaunan di halaman berderak keras. Di kamar pembantu, Boknah sudah tertidur pulas. Tukang kebun pun terlelap di biliknya. Sarmi sendirian di kamar besar, hanya ditemani suara hujan dan dentuman petir. Di tengah sunyi malam, terdengar suara klik dari arah jendela. Perlahan, daun jendela terbuka. 4 sosok berpakaian serba hitam merayap masuk dengan langkah ringan. Wajah mereka tertutup kain hitam, hanya mata mereka yang terlihat berkilat tajam. Dan malam itu, rumah Sarmi menjadi target mereka. Dengan gerakan hati-hati, keempat orang itu menyusuri ruang tamu. Lantai kayu berjerit pelan di bawah pijakan kaki mereka. Salah satu dari mereka berbisik lirih. "Cepat, Surya lagi di kota. Rumah ini kosong kecuali istrinya. Kita harus dapatkan emas dan perhiasan." Hati Sarmi berdegup kencang di kamarnya. Ia mendengar suara langkah aneh di rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih lampu minyak dan berusaha memastikan. Namun belum sempat ia melangkah, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka perlahan. Di sana berdiri 4 orang bertopeng hitam membawa senjata tajam berkilat diterpa cahaya lampu. "Diam, Nyonya!" Salah satu perampok menghardik sambil menutup mulut Sarmi dengan kasar. Sarmi menjerit, namun suaranya tertahan. Tubuhnya bergetar ketakutan. Perhiasan di tubuhnya menjadi incaran. Namun lebih dari itu, tatapan mata para perampok menyiratkan sesuatu yang lebih menyeramkan daripada sekedar merampok harta. Dan malam itu, teror baru saja dimulai. Mulut Sarmi telah disumpal kain. Tangannya diikat ke sisi ranjang dengan kasar. Matanya basah, tubuhnya bergetar menahan takut. Di hadapannya, 4 orang bertopeng sibuk membongkar lemari dan peti perhiasan. Kotak berisi emas dan berlian berhasil mereka temukan. Namun, malapetaka itu tidak berhenti di situ. Salah seorang perampok menoleh ke arah Sarmi. Pandangan matanya liar, napasnya berat. Gaun tidur tipis yang dikenakan Sarmi membuat siluet tubuhnya jelas terlihat di balik cahaya lampu minyak. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan namun penuh nafsu. "Jangan bodoh, kita cuma butuh harta," tegurkannya dengan suara berbisik keras. Namun, lelaki itu seakan tuli. Tangannya mulai menyibak kain tipis yang menutupi tubuh Sarmi. Tatapan penuh nafsu itu membuat 2 perampok lainnya ikut terpengaruh. Mereka saling pandang, lalu tersenyum bengis. Dalam sekejap, hawa kamar berubah menjadi tempat kehinaan. Sarmi menjerit, namun jeritannya tertahan kain di mulutnya. Ia meronta, air mata jatuh tanpa henti. Suara hujan deras dan petir di luar menelan semua kegaduhan. Seakan alam pun menutup mata dari peristiwa keji itu. Di sudut kamar, 1 perampok hanya duduk diam. Ia tidak ikut berbuat bejat, namun matanya tetap menatap, dingin dan penuh dilema. Sesekali ia menutup wajah, tidak sanggup menyaksikan kebiadaban rekan-rekannya. Waktu seakan berjalan lambat. Malam itu menjadi neraka bagi Sarmi. Neraka yang tidak bisa ia hindari. Ketika semuanya usai, tubuh Sarmi tergeletak lemas di ranjang. Matanya kosong, wajahnya penuh air mata. Napasnya tersengal, jiwanya hancur. Seorang perampok mendekat, lalu membisikkan ancaman di telinganya. "Jangan coba-coba buka mulut. Kalau kau berani cerita pada siapapun, keluargamu akan jadi korban." Setelah itu,
ikatan Sarmi dilepas. Mereka meninggalkan kamar, membawa harta curian dan lenyap dalam gelapnya hujan malam. Sarmi ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan, sendirian, tubuhnya kotor, jiwa dan harga dirinya hancur. Hanya bisa menangis tanpa suara di atas ranjang yang kini terasa seperti liang lahat bagi dirinya. Fajar perlahan merekah di ufuk timur. Embun masih menempel di dedaunan kebun sekitar rumah besar keluarga Surya. Dari dapur, aroma nasi hangat dan sayur lodeh sederhana sudah tercium. Bokna sibuk menyiapkan sarapan untuk tuannya. Sambil membawa nampan berisi teh hangat, Bokna berjalan menuju kamar majikannya. Ia mengetuk pelan. "Du, Sarmi, ayo sarapan dulu nak." Tak seperti biasanya, suara lembut Sarmi terdengar pelan dari balik pintu. "Iya Mbok, sebentar." Ketika pintu kamar terbuka, tampaklah Sarmi dengan wajah pucat, rambut kusut, dan langkah lemas. Matanya sembab, seakan kurang tidur semalaman. Boknah menatap penuh heran. "Astagfirullah, Nuk, panjenengan sakit, kok pucat nian?" Geleng Sarmi, mencoba tersenyum meski wajahnya menahan getir. "Tidak, Mbok, cuma semalam kita dirampok." Sekejap wajah Mboknah berubah tegang, nampan di tangannya hampir jatuh. "Dirampok? Gusti Allah, lah kok bisa, Nduk?" Sarmi duduk di kursi ruang makan menghela napas panjang. Dengan suara lirih ia menceritakan kalau 4 orang masuk lewat jendela saat hujan deras. Mereka mengambil kotak perhiasan lalu pergi. Tak ada kata lain, hanya cerita singkat tanpa detail yang sebenarnya menggores jiwanya. Mang Jeje, tukang kebun yang dipanggil, segera datang. Ia berdiri sambil melipat tangan di dada, keningnya berkerut. "Lah saya sama sekali nggak dengar, Mbok. Hujan deras menutupi suara. Astagfirullah, teganian maling-maling itu." Mereka bertiga duduk serius. Suasana ruang makan penuh kecemasan. Namun Sarmi dengan suara yang bergetar berusaha mengakhiri pembicaraan. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Yang penting kita semua selamat. Harta bisa dicari lagi. Saya cuma minta Mang Jeje, tolong periksa lagi semua pintu, jendela, kasih kunci baru yang lebih kuat." Mang Jeje mengangguk mantap. "Inggih Nyonya, biar saya urus segera." Hari berjalan lambat bagi Sarmi. Trauma semalam masih membekas meski mulutnya terpaksa bungkam karena ancaman yang terus terngiang. Setiap suara pintu berderit, setiap bayangan yang lewat di teras membuat jantungnya berdegup kencang. Menjelang sore, suara deru mobil terdengar dari arah jalan. Sarmi menoleh ke jendela. Mobil hitam Surya memasuki halaman, rodanya bercecit pelan di atas kerikil. Hatinya mendadak campur aduk, rindu, lega, sekaligus cemas. Surya turun dari mobil, wajahnya sumringah sambil membawa beberapa bungkusan oleh-oleh. "Sarmi, istriku, aku pulang." Sarmi berlari kecil menyambut, meski tubuhnya masih terasa lemas. Mereka berpelukan erat di depan pintu, melepas rindu dua hati yang sempat berjarak. Malam itu, selepas makan malam bersama, mereka duduk berdua di kamar. Surya menatap istrinya dengan lembut. "Kamu kelihatan lain, Sarmi. Ada apa yang terjadi selama aku pergi?" Air mata hampir saja jatuh, namun Sarmi cepat-cepat menahannya. Ia menghela napas, lalu berkata lirih, "Rumah kita kemarin dimasuki maling. Mereka ambil kotak perhiasan di lemari." Surya terperanjat. "Apa? Astaga, bagaimana bisa? Kamu nggak apa-apa? Boknah, Mang Jeje, semua selamat?" Sarmi mengangguk pelan. "Iya, semua baik-baik saja. Jangan khawatir, Mas. Harta bisa kita cari lagi. Yang penting kita semua selamat." Surya memeluk Sarmi dengan erat. "Syukurlah, aku bersyukur kau tidak kenapa-kenapa. Mulai besok, aku akan tambah penjagaan. Aku tidak mau ada yang menyakitimu lagi." Sarmi tersenyum tipis, tapi hatinya menangis. Malam itu, ia berbaring di samping suaminya, menutup mata, namun bayangan kejahatan itu terus menghantuinya. Luka batin yang ia sembunyikan terasa makin dalam, dan beban rahasia itu membuat dadanya sesak. 4 bulan berlalu sejak malam kelam itu.
Kehidupan rumah tangga Surya dan Sarmi di luar terlihat tentram. Surya semakin disibukkan dengan kebun teh dan sawah yang luas, sementara Sarmi lebih banyak di rumah ditemani Boknah. Namun, di balik wajah ayu dan senyum tipis Sarmi, ada luka yang tak sembuh-sembuh. Sore itu, di beranda rumah, Sarmi tiba-tiba memegang perutnya. Wajahnya pucat, lalu ia berlari kecil ke dalam, menutup mulutnya dan muntah di kamar mandi. Boknah yang melihat panik, segera mengambil segelas air hangat dengan jahe. "Duk, piye iki? Kok mual-mual terus? Kapan terakhir jenengan head?" tanya Boknah cemas. Sarmi diam, matanya menerawang. Ia menghitung dalam benaknya, lalu wajahnya makin pucat. Air mata hampir jatuh. "Bu, apa aku hamil?" Suaranya gemetar. Boknah justru tersenyum lebar, memegang tangan majikannya dengan haru. "Alhamdulillah, Gusti Allah paring rejeki, Ndok. Iki kabar bahagia. Pasti Tuan Surya seneng banget." Namun senyum Sarmi kaku. Di balik hatinya muncul badai yang tak bisa ia bendung. Hamil? Benih siapa yang tumbuh dalam rahimku ini? Surya atau mereka? Ya Allah. Hari menjelang malam, Surya pulang dari kebun dengan wajah lelah namun cerah. Saat mendengar kabar istrinya tengah hamil, ia mendadak girang. Ia memeluk Sarmi erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Sarmi, ini kabar paling indah dalam hidupku. Aku akan jadi ayah. Kau anugerah terbesar untukku." Sarmi hanya tersenyum samar, menahan gejolak batin yang makin dalam. Malam itu, Surya bahkan menatap istrinya dengan penuh cinta. Semakin perhatian, semakin menjaga. Dari hari ke hari, cinta Surya semakin besar seiring perut Sarmi yang kian membesar. Ia selalu ada, menemani setiap langkah, membelai perut Sarmi sambil berbisik doa-doa. Namun bagi Sarmi, setiap belayan itu justru menjadi pisau yang menusuk hatinya. Semakin besar perutnya, semakin besar pula bayang-bayang kelam itu. Di sisi lain, di kebun teh, badai lain mulai tumbuh. Siang itu, Surya memergoki 4 pekerjanya. Bani, Jajan, Uus, dan Sarjan bekerja dengan sembrono, bahkan sempat berselisih dengan mandor. Emosi Surya meledak. "Kalian sudah terlalu sering membuat masalah. Mulai hari ini, kalian saya pecat. Pergi dari kebunku." Keempatnya terdiam sejenak, wajah mereka masam. Namun di balik sorot mata mereka, tersimpan bara dendam. Tanpa banyak kata, mereka pun pergi. Malam harinya di rumah reot milik Bani, mereka berkumpul. Gelas-gelas arak murahan berserakan di lantai, asap rokok mengepul tebal. Wajah mereka merah, bukan hanya karena minuman, tapi juga amarah yang membara. "Bajingan Surya, mentang-mentang kaya dia buang kita begitu aja," geram Jajang sambil menghantam meja. Uus menambahkan dengan tawa getir. "Uang hasil dulu pun udah habis, hanya buat judi, minum, sama perempuan murahan. Sekarang kita ditendang kayak anji." Jarjan hanya diam, menatap kosong, seakan ada beban di hatinya. Bani yang sejak tadi menenggak arak, menatap tajam teman-temannya. Suaranya parau namun penuh kebencian. "Pokoknya Surya harus tahu akibatnya. Kita sikat dia, kita bantai sekalian, biar dia nyesel pernah main sama kita." Ketiganya mengangguk setuju. Gelak tawa penuh dendam memenuhi ruangan pengap itu. Mereka tak sadar, keputusan malam itu akan membawa malapetaka yang lebih besar. Dan yang lebih kejam, 4 orang itu adalah perampok yang dulu masuk ke rumah Surya. 3 di antaranya adalah orang yang menodai Sarmi. Takdir perlahan menjerat, mempertemukan kembali rahasia kelam dengan bara dendam. Malam itu begitu hening. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti kebun teh dan pekarangan rumah besar milik Surya. Angin malam menduru lirih, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan samar. Di kamar, Sarmi menggeliat menahan sakit. Perutnya yang besar terasa seakan diremas dari dalam. Keringat dingin membasahi kendingnya, napasnya tersengal-sengal. Ia meringis, meraih lengan Surya yang terbangun karena suara kelukannya. "Kakang, sakit perutku, kayak mau copot," desis Sarmi di antara erangan. Surya langsung panik, matanya melebar. Ia memeluk istrinya sebentar lalu bergegas bangun. "Sarmi, sabar ya, sebentar, aku panggil Mbok Nah dulu." Dalam sekejap, Mbok Nah masuk kamar dengan wajah cemas.
Begitu melihat perut Sarmi yang bergerak seperti kontraksi, ia langsung tahu waktunya sudah tiba. "Nduk, jenengan arep nyelahirke. Tuan, cepet panggil dukun bayi. Cepet, aku jaga sini dulu." Surya mengangguk cepat. Ia tak buang waktu lagi. Dengan terburu-buru ia keluar, menyalakan mobilnya dan melaju ke arah desa untuk mencari dukun bayi. Dalam hatinya hanya satu doa. "Ya Allah, lindungi istriku, tolong selamatkan dia dan anak kami." Di rumah, tinggallah Sarmi yang menggeliat di ranjang ditemani Mbok Nah, juga Mang Jeje, tukang kebun yang berdiri di teras, mencoba berjaga dengan sebilah parang di tangan. Namun, malam itu bukan malam biasa. Dari balik pekat kabut, 4 sosok berbusana hitam mengendap. Mata mereka liar, wajah mereka dipenuhi amarah dan dendam. Mereka adalah Bani, Jajang, Uus, dan Sarjan. Dalam keheningan, tanpa sempat bersuara, Mang Jeje merasakan dingin besi menembus punggungnya. 1 tikaman, 2, 3, bahkan lebih. Darah muncat, membasahi lantai teras. Mang Jeje terhuyung, matanya membelalak tak percaya sebelum tubuhnya roboh dengan napas terakhir yang tercekik. 4 perampok itu masuk, langkah mereka penuh nafsu amarah. Rumah besar itu mendadak terasa mencekam. Suara pintu berderit saat didorong paksa, aroma darah bercampur dengan hawa dingin malam. Mereka menuju kamar Surya, berharap menemukan sang tuan rumah. Namun yang mereka dapati hanyalah Mbok Nah yang gemetaran, berdiri di depan pintu kamar berusaha menghalangi. Sementara di ranjang, Sarmi meringis menahan kontraksi hebat. "Surya mana?" bentak Bani dengan suara garang. Mbok Nah menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Tuan Surya, nggak ada, dia lagi jemput dukun bayi." Tamparan keras melayang ke pipi Tuan Mbok Nah hingga ia terjatuh. Pandangan mereka langsung tertuju pada Sarmi yang terbaring lemah dengan perut besar, wajahnya pucat, matanya basah menahan sakit. Ketiganya tertawa bengis. "Hei, lihat siapa ini? Perempuan yang dulu kita nikmati, sekarang malah mau melahirkan." Sarmi terisak, memeluk perutnya. Air mata bercampur keringat. "Tolong, jangan sakiti aku." "Anak ini sepertinya anak kamu, Jan." "Haha, mungkin itu anak kamu, Bani." Tawa mereka semakin menggila. Satu demi satu melangkah masuk, sementara Jajang yang berdiri di belakang hanya terdiam. Wajahnya muram, seakan ada sesuatu yang ia simpan sendiri. Malam kelahiran yang seharusnya penuh doa, justru berubah menjadi malam berdarah, di mana hidup dan mati, cinta dan dendam, semua akan bertabrakan di kamar itu. "Anjing, si Surya kemana?" teriak Bani dengan wajah panik. "Udahlah, ayo cabut, kita balik lagi nanti. Hujan begini bikin sial," katanya lagi. 4 lelaki itu pun berlari menembus kegelapan malam, meninggalkan jasad Sarmi yang kaku di dalam lubang sampah bersama tangisan bayi yang masih terikat ari-arinya. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Lampu sorot menembus kabut dan hujan. Mobil berhenti di halaman. Surya bergegas turun bersama Maijah, dukun bayi yang ia bawa dengan tergesa-gesa. Begitu kaki Surya menginjak tanah, pandangannya langsung tertuju pada sosok Mang Jeje yang terkapar di teras. Tubuhnya berlumuran darah. Nafas Surya tercekak. Dengan jantung berdebar, ia masuk ke rumah, memanggil istrinya dengan suara parau. "Sarmi, Sarmi, di mana kamu? Jawab aku, Sarmi." Langkahnya terhenti di kamar. Matanya membelalak melihat Mbok Nah sudah tak bernyawa. Darah kering menodai lantai. Sarmi tak ada di situ. Surya berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, Maijah yang berada di luar rumah mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu samar, namun jelas berasal dari halaman belakang. "Dan Surya, cepat ke sini!" teriak Maijah. Surya berlari, menembus derasnya hujan, dan matanya seketika membeku. Di depan pandangannya terbentang pemandangan yang benar-benar biadab. Tubuh Sarmi tergelepak tak bernyawa di dalam lubang sampah. Wajahnya pucat dingin. Sementara seorang bayi mungil menangis keras, masih terikat dengan ari-arinya. Surya seakan kehilangan akal.
Ia langsung melompat masuk ke lubang itu, memeluk tubuh Sarmi yang sudah dingin, mengguncang-guncang tubuhnya seakan berharap istrinya bangun kembali. "Sarmi, jangan tinggalkan aku! Bangun, Sarmi!" jeritnya dengan suara pecah. Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya. Di sisi lain, Maijah turun ke lubang, mengangkat bayi itu dengan cekatan. Tangisan bayi terus menggema, seperti menuntut balas atas tragedi kelahirannya. Maijah mendekati Surya yang masih memeluk jasad Sarmi, lalu berkata dengan nada dingin, penuh makna. "Nyawa dibayar nyawa, Den. Kau akan tahu besok malam, siapa iblis-iblis yang tega melakukan semua ini." Surya menatap Maijah dengan mata merah penuh air mata. "Apa maksudmu, Maijah? Siapa mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Maijah hanya menatap Surya tajam sambil menggendong bayi itu. "Biar malam yang akan menjawab, Den. Kesabaran ada batasnya. Dan roh yang tersakiti takkan diam saja." Pagi itu, langit kelabu menyelimuti desa. Suasana duka menyelimuti rumah Surya. 3 pemakaman dilakukan sekaligus. Boknah, Mang Jeje, dan Sarmi. Di sisi liang lahat, Surya berdiri kaku. Wajahnya hancur penuh kesedihan. Tangannya menggenggam erat bayi mungil yang kini jadi satu-satunya warisan Sarmi. Wajah bayi itu masih merah, menangis lirih, seolah ikut merasakan kehilangan. Surya menatap ke tengah kubur. Air matanya kembali jatuh. Dalam hatinya, ia bersumpah akan ada darah yang dibalas dengan darah. Bayi itu tertidur pulas di kamar Surya. Napasnya tenang, tak menyadari betapa gelapnya malam itu. Di ruang tamu, Surya duduk gelisah bersama Maijah. "Mak, apa maksudmu? Aku akan tahu siapa yang sudah berbuat ini," tanya Surya. Wajahnya masih penuh amarah dan kesedihan. Maijah menatapnya tajam, suaranya dingin bagai angin malam. "Tunggu saja. Malam ini adalah malam terakhir mereka. Roh yang tersakiti sudah bangkit. Nyawa dibayar nyawa dan Surya." Sementara itu, di rumah Bani, keempat lelaki keparat itu kembali mabuk berat. Botol-botol arak berserakan, tawa kasar mereka mengisi ruangan. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Angin kencang menerpa rumah, jendela bergetar, pintu berderak keras. Gelas-gelas di meja pecah dengan sendirinya. Apaan ini?" teriak Uus matanya melotot. Lalu dari aras pintu depan, terdengar suara tawa wanita yang melengking, nyaring, mengerikan. Perlahan, sosok bergaun putih dengan rambut panjang terurai menampakkan diri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Sarjan langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Hantu Sarmi!" Ketakutan membuatnya kalap, ia lari ke pintu belakang. Tapi saat pintu itu dibuka, sosok lain sudah menunggu. Boknah, wajahnya berlumuran darah, mata kosong menatap tajam. Sebelum Sarjan sempat berteriak lagi, kuku panjang Boknah menembus lehernya. Darah muncrat ke dinding. Sarjan meronta sebentar, lalu tubuhnya terkapar tak bernyawa. "Anjing!" teriak Bani, langsung meraih golok di meja. Tapi tiba-tiba, gaun putih Sarmi melayang ke arahnya, tangan pucatnya menempel di wajah Bani. Kulit Bani melepuh terbakar seperti disiram air keras. Bani menjerit histeris, wajahnya meleleh, matanya meledak keluar. Uus dan Jajang berlari panik, tapi lantai rumah bergetar. Dari kolong meja muncul tangan-tangan hitam yang mencengkram kaki mereka. "Lepaskan, tolong!" teriak Jajang. Tangan itu menarik tubuh Jajang ke bawah lantai. Tulang-tulangnya terdengar patah satu persatu sebelum tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Jeritanya menghilang, hanya menyisakan cipratan darah di papan kayu. Uus berlari keluar rumah, namun di luar ia melihat tubuh Mang Jeje berlumuran darah, berdiri dengan mata kosong. Mang Jeje meraih Uus dengan kekuatan mengerikan, lalu memelintir kepalanya hingga terputar penuh ke belakang. Lehernya patah dengan suara krek yang mengerikan. Tubuh Uus langsung jatuh terkapar.
Kini tinggal Bani yang masih menjerit, wajahnya setengah meleleh, tubuhnya terbakar oleh sentuhan roh Sarmi. Ia merangkak keluar rumah, tapi Sarmi berdiri tepat di hadapannya. Wajah pucatnya kini tersenyum menyeramkan. "Kau rampas hidupku, kini aku rampas nyawamu." Bani berteriak, namun gaun putih itu berubah menjadi hitam pekat melilit tubuhnya. Jeritannya semakin tarau hingga tubuhnya tercerai-berai seperti daging dicabik-cabik oleh ratusan kuku tak terlihat. Rumah itu sunyi kembali. Angin berhenti, hanya tersisa darah, potongan tubuh, dan bau anyir kematian. Di kejauhan, Surya yang masih duduk bersama Maijah mendengar lolongan angin terakhir seperti jeritan panjang yang kemudian sirna ditelan malam. Maijah menoleh ke Surya, lalu tersenyum tipis. "Sudah selesai, Den. Roh yang tersakiti telah menuntut balas. Kini bebanmu tinggal satu, membesarkan anak itu." Surya terdiam, menatap hampa. Ia sadar keadilan telah ditegakkan, bukan oleh hukum manusia, tapi oleh tangan roh yang dipenuhi amarah. Malam itu 4 iblis manusia mati mengenaskan, dan kisah darah Sarmi akhirnya menemukan jawabannya. Pagi itu, setelah malam kelam yang penuh darah, rumah Surya masih terasa mencekam. Hening, hanya suara burung pagi yang terdengar dari kejauhan. Surya duduk di beranda rumah. Tubuhnya lemah, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dalam semalam. Bayi kecil itu terbaring di pangkuannya, tidur dengan damai, seolah tak tahu bahwa dunia yang menyambutnya baru saja berubah menjadi lautan duka. Maijah datang membawa segelas air hangat, lalu duduk di samping Surya. Ia menatap lelaki itu dengan tatapan iba, namun tegas. "Dan Surya, semua sudah terjadi. Jangan terus tenggelam dalam kesedihan. Ingat, masih ada bayi ini. Dia butuh bapaknya," kata Maijah pelan. Surya menatap anaknya, matanya basah. "Sarmi, Mbokna, Mang Jeje, semua pergi, Mak. Kenapa semua harus sekejam ini? Kenapa aku harus kehilangan semuanya dalam satu malam?" Maijah menarik napas panjang. "Itu sudah jalan takdir, Den. Hidup manusia tidak bisa kita rencanakan sesempurna mungkin. Tapi yang jelas, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Orang-orang yang berbuat keji sudah menerima ganjarannya. Sekarang tinggal bagaimana dan Surya belajar dari semua ini." Surya terdiam. Ia teringat wajah Sarmi di malam terakhir, jeritan kesakitannya, juga bayi yang lahir di lubang sampah dengan penuh darah. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Namun Maijah tahu, jika Surya tidak bangkit, maka anak itu akan kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu, beberapa minggu kemudian, Surya mulai membiasakan diri dengan hidup baru. Ia bekerja lebih keras di kebun. Pulang sore hanya untuk memastikan anaknya bisa tumbuh sehat. Maijah yang setia membantu merawat bayi itu. Namun setiap malam ketika Surya menatap wajah anaknya yang mirip Sarmi, air mata selalu jatuh tanpa bisa ditahan. "Nak, kau lahir di malam penuh darah, tapi jangan sampai hidupmu ikut ternoda. Jadilah cahaya untuk bapakmu," bisik Surya. Kejadian tragis itu menjadi buah bibir di kampung. Semua orang bercerita tentang 4 perampok yang mati mengenaskan, rumah Bani yang hancur, dan bagaimana arwah wanita putih menuntut balas. Orang-orang mulai sadar bahwa kejahatan sekecil apapun pasti akan berbuah, cepat atau lambat. Ada beberapa nasihat yang selalu diingat Surya, yang diajarkan Maijah, yaitu jagalah keluarga dengan sungguh-sungguh. Surya menyesal karena meremehkan keamanan rumahnya. Ia pikir dunia sudah aman, tapi ternyata kejahatan selalu mengintai. Jangan pernah merasa terlalu nyaman, karena celah sedikit saja bisa merenggut nyawa orang-orang yang kita cintai. Jangan sakiti orang lain. 4 perampok itu hanya mengejar harta, tapi yang mereka lakukan jauh lebih biadab dari hewan.
Keserakahan membuat mereka hilang kemanusiaan, dan balasannya lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Karma itu nyata. Perbuatan jahat tidak pernah hilang. Mungkin lolos dari hukum manusia, tapi tidak dari balasan Tuhan. Ada kalanya balasan itu datang melalui jalan yang tak masuk akal, bahkan lewat kekuatan gaib. Bayi yang lahir dari darah dan air mata Sarmi menjadi pengingat bahwa dari tragedi selalu ada kehidupan baru. Anak itu adalah harapan, cahaya, dan juga amanah yang tidak boleh disia-siakan. Beberapa bulan kemudian, Surya menata hidupnya kembali. Ia membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang. Walau hatinya hancur, ia sadar bahwa ia harus kuat. Malam-malam masih kadang membuatnya teringat jeritan Sarmi, wajah Mbok Nah, dan tubuh Mang Jeje. Namun ia memilih untuk mendoakan mereka, alih-alih terus menyesali mereka. Mak Ija suatu malam berkata sebelum ia pamit pulang ke rumahnya, "Den, jangan takut pada hantu. Takutlah pada manusia yang berhati lebih gelap dari iblis, karena itulah musuh terbesar dalam hidup kita." Surya mengangguk. Ia tahu semua penderitaan ini sudah menjadi guru yang paling keras dalam hidupnya. Dan begitulah kisah Surya berakhir dengan luka, tapi juga dengan harapan baru. Anak kecil yang lahir dari tragedi itu tumbuh sebagai pengingat bahwa setiap nyawa punya harga dan setiap perbuatan pasti berbalas. Hidup mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga orang yang kita cintai, serta tidak ada yang lebih mengerikan daripada hati manusia yang dikuasai oleh keserakahan. Maka jangan pernah berbuat keji. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Karena sekali saja kita melangkah ke jalan gelap, balasannya bisa datang lebih cepat dari yang kita duga. SDB Art AI, bye-bye.